Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi, Ibu Ferstianti Wahyuning FSDP MM. Jadi saya ingin mereview jurnal nasional terakreditasi data mengenai variabel kompensasi dari tahun 2021 sampai 2025. Sebelum saya ingin menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizky Amalia dengan NIM 642315554. Dan di sini jurnal pertamanya itu ada di uh, pengaruh kompensasi dan benefit terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Royal Fenemei di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nama jurnalnya itu dari JEMAK atau Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan. Penulisannya itu ada 3 orang, yaitu Lais Syam Kalupi, Dewi Alima Australia, dan Widya Stuti tahun 2025. Dari Sinta 5. Kita masuk ke latar belakang. Jadi penelitian ini menekankan kalau karyawan itu aset penting perusahaan di tengah persaingan bisnis yang ketat. Perusahaan juga perlu mengolah SDM dengan baik supaya karyawan merasa puas dan produktif. Salah satu caranya itu lewat pemberian kompensasi dan benefit yang adil. Di sini ada variabel. Jadi penelitian ini menggunakan 3 variabel. Yang satu itu ada variabel independen, dan variabel independen itu ada 2 variabel, yaitu kompensasi dan benefit. Kalau kompensasi itu eh, seperti gaji yang adil, insentif sesuai pengorbanan, tunjangan sesuai harapan, dan fasilitas memadai. Dan yang benefit itu eh, yang seperti cuti bergaji, asuransi kesehatan dan kecelakaan, poliklinik gratis untuk keluarga. Dan yang untuk variabel dependen itu ada 1, kepuasan kerja yang seperti sikap positif terhadap pekerjaan, lingkungan kerja mendukung, rekan kerja kooperatif, dan kesesuaian kepribadian dengan tugas. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif survei dengan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh linear, pengaruh simultan atau parsial X1 dan X2 terhadap Y. Dan populasinya itu seluruh karyawan PT RRV, dan sampelnya itu ada 21 responden dengan rumus Slovin atau margin error 5%. Dari data primanya itu dari kuesioner bulan Februari sampai bulan April 2025. Dan di sini ada hasil dari penelitian itu. Di sini ada tabel uji validitasnya itu. Ini menunjukkan semua indikator uh, uji valida uji validitas itu valid karena R nilai R-nya itu terhitung lebih besar dari nilai tabel. Dan di sini ada tabel uji reliabilitas. Uji reliabilitas juga menunjukkan semua variabel reliable karena nilai Cronbach
alfa itu lebih besar dari nilai batas yang ditentukan. Dan di sini ada eh, apa sih, uji analisis regresi linear berganda. Jadi dari hasilnya itu, kedua nilai tersebut lebih besar dari nilai TTL pada tingkat signifikansi 5% secara parsial diterima dan berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi secara parsial kompensasi dan benefit terhadap kepuasan kerja karena sama-sama berpengaruh signifikan karena nilai T secara simultan hasil uji F juga menunjukkan bahwa kompensasi dan benefit itu bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Di sini ada uji koefisiensi determinasi. Ada tabelnya itu, dan dari tabelnya itu nilai R square itu sebesar 0,823, yang artinya 82% kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh kompensasi dan benefit. Jadi hasil dari kesimpulan yang jurnal yang di atas itu, kompensasi dan benefit berpengaruh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan PT Royal Fenemei karena perusahaan memberikan kompensasi dan benefit yang adil serta didukung oleh lingkungan kerja yang baik. Dan yang jurnal kedua itu, judulnya itu pengaruh cyberloving, stres kerja, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Putra Srikaton Logistik Semarang. Nama jurnal itu dari Kompak atau Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi. Penulisnya itu uh, Feni Putri Erlian tahun 2024 dari Sinta 4. Ini ada abstraknya ya. Oke, De- di sini ada latar belakang untuk jurnal keduanya itu. eh, Penelitian ini bertujuan untuk melihat kayak apakah eh, kebiasaan cyberloving, tingkat stres kerja, dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini juga menggunakan variabel. Jadi satu satu yang variabel independennya itu ada tiga: cyberloving, stres kerja, dan kompensasi. Cyberloving itu seperti mengakses media sosial saat jam kerja, mengirim dan menerima pesan pribadi, membuka situs hiburan atau belanja online, menggunakan internet tidak berkaitan dengan pekerjaan, dan menghabiskan waktu kerja untuk aktivitas online pribadi. Dan di stres kerja X2-nya itu seperti beban kerja yang berlebihan, tekanan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, konflik dengan atasan atau rekan kerja, tuntutan pekerjaan yang tinggi, kelelahan fisik dan mental, kurangnya dukungan dari pimpinan. Dan kompensasi X3 itu seperti gaji yang diterima sesuai dengan pekerjaan, pemberian insentif dan atau bonus, uang lembur tunjangan, dan fasilitas kerja. Dan variabel dependennya itu ada satu, kinerja karyawan yang seperti kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai target, kualitas, dan ketelitian dalam bekerja, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan kemandirian dalam bekerja.
Jadi di sini ada metodologi penelitian. Di sini ada jadi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode survei. Di sini ada tabelnya dan jumlah eh, respondennya itu sebanyak 110 karyawan dan semuanya itu dijadikan sampel atau sampel jenuh. Ah, kita masuk ke hasil. Jadi di uji validitas ini kan ada tabel uji validitasnya. Uji validitas itu nunjukin nilai KMO-nya itu lebih besar dari 0,5 dan loading vektor itu lebih besar dari 0,4. Artinya data valid. Uji reliability dan di sini ada uji reliabilitas. Nilai kompak alfanya itu lebih besar 0,7. Artinya data reliable dan bisa dipercaya. Oke, di sini ada regresi linear berganda. Di sini ada rumusnya Y sama dengan 0,218 dari X1 tambah 0,2 0,282 dari X2 tambah 0,55 tambah 0,577 dari X3 tambah Jadi cyberwalking itu memiliki koefisiensi 0,218 dengan sig 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang artinya berpengaruh negatif terhadap kinerja. Kalau yang X2-nya itu stres kerja memiliki koefisiensi 0,282 dengan sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang uh, yang artinya kompensasi meningkat yang artinya stres kerja menurunkan kinerja. Dan yang ketiga itu ada kompensasi di sini. Memiliki koefisien 0,577 dengan sig 0,000 lebih kecil dari 0, yang artinya kompensasi meningkatkan kinerja karyawan. Di sini ada nilai apa sih? Koefisiensi determinasi. Jadi nilai R square sebesar 0,589 artinya 58,9% kinerja karyawan dipengaruhi oleh cyberloafing, stres kerja, dan kompensasi. Jadi sisanya itu dipengaruhi faktor lain. Dan uji F-nya itu nunjukin nilai sig 0,000 lebih besar dari 0,05 yang artinya ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja. Dari penelitian jurnal di atas itu kesimpulannya cyberloafing dan stres kerja terbukti menurunkan kinerja karyawan, sedangkan kompensasi berperan besar dalam meningkatkan kinerja karyawan. Oke, jurnal yang terakhir itu ada di pengaruh kompensasi dan ketidakpastian pekerjaan terhadap loyalitas karyawan dengan job satisfaction sebagai variabel intervening. Dari jurnal Menkau atau jurnal manajemen terapan dan keuangan. Penulisnya itu ada 3, Nabila Prahaski, Kusmilawati,
Kusmilawati Budi Dharma tahun 2024 dari Sinta 3. Oke, di sini ada latar belakangnya. Secara ringkas itu, penelitian ini melihat pengaruh kompensasi dan ketidakpastian pekerjaan terhadap loyalitas karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel perantara. Uh, variabel jadi data variabel penelitian ini menggunakan 3 variabel. Yang pertama ada variabel independen, intervening, dan dependen. Tapi masing-masing punya contohnya. Kalau variabel independen itu ada kompensasi dan ada ketidakpastian pekerjaan. Kompensasi itu seperti upah insentif, kompensasi tidak langsung. Dan ketidakpastian pekerjaan itu seperti ketidakpastian perintah, kebijakan bertentangan, dan beban kerja yang berlebihan. Kalau yang variabel intervening itu seperti job satisfaction atau kepuasan kerja, seperti dukungan tim, motivasi, dan pekerjaan yang menantang. Dan yang 3 itu variabel dependen. Ada satu loyalitas karyawan yang meliputi dengan ketaatan, rasa memiliki, dan komitmen yang panjang. Di sini ada definisinya, tapi secara singkat saja saya jelasin. Maaf ya Ibu. Jadi metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif dengan metode survei. Populasi itu fokus penelitian seluruh karyawan PT Perkebunan Nusantara 5 Regional 1 KSG yang berjumlah 498 orang. Tapi yang menghasilkan sampel itu 100 karyawan yang dulu Slovin. Oke, di sini ada hasil analisis data. Ada indirect effect. Di sini ada tabelnya. Jadi kompensasi tidak berpengaruh signifikan langsung terhadap kepuasan kerja. Ketidakpastian pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Kompensasi ketidakpastian pekerjaan dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Hasilnya itu indirect efek itu nunjukin kalau kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh kompensasi terhadap loyalitas dan kepuasan kerja memediasi pengaruh ketidakpastian terhadap loyalitas. Jadi di sini ada UJR-nya ya. Nilai R itu kayak nunjukin model berada pada kategori moderat hingga kuat, artinya model penelitian cukup baik dalam menjelaskan loyalitas karyawan. Karena ini ada tabelnya, dan dari hasil jurnal tersebut kesimpulannya itu kompensasi dan kepastian kerja sangat penting untuk menjaga loyalitas karyawan. Kepuasan kerja berperan sebagai penghubung utama, terutama dalam mengurangi dampak negatif ketidakpastian. Oke, di sini ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang saya jelaskan, bahwa kompensasi yang baik mampu meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan, sedangkan ketidakpastian pekerjaan dapat menurunkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Kepuasan kerja berperan penting sebagai variabel intervening yang memperkuat pengaruh kompensasi dan memperlemah dampak negatif ketidakpastian pekerjaan terhadap loyalitas karyawan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.